Ustadz Maulana segera akan menikah lagi? Pasti dikabari lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, soalnya saya sudah bocor. Iya. Sudah in frame. Kecuali dipanggil dulu ya. Oke, siap. Dan kita sekarang sudah ada Yeah. sama Ustadz Maulana di program yang baru kita nih Ustadz di Ramadan ini. Masya Allah. Namanya Kesiram. Siap. Keliling silaturahmi. Keliling silaturahmi. Jadi kalau saya sih lihat ini program kayak seperti ini adalah mengisi Ramadan, memuliakan Ramadan. Betul. Atau gini, amalia Ramadan ditingkatkan di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Dan ini bagian daripada menuntut ilmu. Betul sekali. Kalau diniatkan menuntut ilmu, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Memang kalau kita berbicara ataupun ngobrol-ngobrol sama Ustadz, selalu kita bawa pulang bekal. Amin. Dan sekarang insya Allah kita sudah excited banget menunggu ilmu-ilmu yang akan Ustadz kasih di hari ini. Hari ini. Mantap. Tapi sehat Ustadz hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya ini ngeliat di TV. Karena bulan Ramadan ini makin hari makin keisi ini waktu. Amin, amin, amin. Lagi sibuk apa sekarang Ustadz? Lagi sibuk ya, tetap bisa Indah tiap pagi. Kemudian sore selama Ramadan jelang buka puasa namanya kultum sore-sore ember. Jadi pagi sahur di Trans, buka juga di Trans. Iya. Rumahnya pindah ke sini. Oh, tidak juga. Anak-anak di rumah. Anak-anak alhamdulillah di rumah. Dan itu bagaimana Ustadz? Ini kita pengen tahu bagaimana kan kita kan dalam Ramadan nih kita harus menggebu-gebu dan mengejar ibadah dan amal-amal jariah yang baik. Ya, gini, saya itu senantiasa mengingatkan kepada semua bahwa Ramadan itu tamu, bagaimana perlakuan kita sebagai tuan rumah untuk menjamu tamu kita. Iya. Karena Allah kasih Ramadan ini Syahrul Mubarak, bulan yang mubarak, yang dimana Allah berikan keberkahan, seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kalau kita salat sunat senilai dengan 70 salat sunat. Jadi kalau kita salat fardu, contoh salat asar, maka nilai salat asarnya itu sama dengan 70 salat asar di luar bulan suci Ramadan. Masya Allah. Itu kayak seperti bulan bonus ya. Bulan bonus, banget. Banget ya. Kalau di siangnya kita berpuasa dan nilainya puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, tapi amalia Ramadan itulah yang harus kita tingkatkan juga, karena ya namanya puasa itu kan kewajiban, tapi amalianya adalah ibadah sunnah sebagai tambahan, apalagi ada namanya ibadah salat sunat tarawih. Jangan sampai tinggal, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun kita lakukan hanya di rumah. Jadi tidak Berapapun boleh. rakaat nggak apa-apa Ustadz? Berapapun. Jadi salat mutlak. Kalau Nabi kan 8, sahabat 20. Bahkan tabi-tabi ini salafut salih kadang-kadang sampai 60, Iya. 40 dan sebagainya. Tergantung dari kemampuan kita. Ada yang 2 rakaat kok. Seperti Imam Syafi'i cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya hatam Quran. Aduh. Durasinya 2 sih. rakaat, 2 kali hatam Quran. Jadi Nabi itu tarawihnya sesudah Isya langsung dan berakhir menjelang sahur. Kalau Nabi kan 8-nya itu 1 rakaatnya senilai dengan 3 juz. Ini kalau orang-orang masyarakat Indonesia yang suka sholat tarawih nih, misalnya nih dulu aku pernah gini Ustaz, ikut tarawih yang 23 rakaat karena biasanya bacanya cepet. Ya. Ntar 8 rakaat mundur. Terus udah gitu witir sendiri, itu gimana Ustaz? Ya tergantung dari kita. Sebenarnya kan siapa yang beribadah malam tarawih, malam pertama Ramadan dia punya dosa, malam kedua Ramadan dia punya dosa orang tua, malam ketiga Ramadan dia punya dosa 2 tahun 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran, 5 Ramadan seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita diijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Masya Allah ya Allah. Itu tiap malam loh.
Itu tiap malam. Beda-beda. Enggak, itulah definisi kenapa kita tidak boleh menyanyiakan Ramadan. Iya. Sebenarnya orang merugi banget. Tapi aku salfok sama Ustadz, apa 30 esensinya dengan cepat dan Dengan menyebutkan cepat, dengan sangat cepat, itu bagaimana ceritanya? Karena kalau kita pelan-pelan nanti durasinya habis. Oh, jadi udah terbiasa cuy. Biasa ya. Ya Allah. Kita harus menggambarkan bahwa kemuliaan Ramadan itu makin naik Ramadan makin tinggi. Kalau Rajab kan dari awal 10 pertama. Kalau Sya'ban di pertengahannya. Iya. Ada di 10 Sya'ban. Di 10 Sya'ban. Tapi kalau Ramadan itu di akhir. Jadi makin menaik, makin tinggi Ramadan. Apalagi di hari-hari ganjil 10 terakhir. 10 terakhir. Karena ada bonus lagi di situ. Iya. Lailatul Qadar. Qadar. Senilai dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Apa menurut Ustadz ciri-ciri Lailatul Qadar? Salamun hiya atamatul fajar, kedamaian sampai terbitnya fajar, berarti kita ini bersifat damai. Kan dalam Ramadan itu maksudnya di hati, bagaimana hati kita bersifat damai. Oke. Damai itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sudah tidak punya musuh lagi, semua jadi kawan, semua jadi sahabat karena berdamai. Berdamai. Saru Ramadan allazina unzila fil Qur'an udal linas wa bayyinat wal Furqan. Ramadan itu dijadikan awal mula turunnya Al-Qur'an itu di 17 Ramadan. Luar biasa Ustadz. Ya. Tapi emang kita cuy ngeliat Ustadz nih kan benar-benar kayak happy terus ya. Energik banget kan, ini sosok benar-benar panutan guru yang bisa dibilang kalau kita untuk belajar agama tuh bisa banget. Secara pertemanan, secara kekeluargaan friendly banget. Makasih banyak. Karena gini, prinsip saya sih orang yang bertemu sama kita kan nggak selamanya ketemu. Betul. Orang yang mengundang kita berarti sesuatu yang mereka pilih dan mereka berharap kita berada di sisinya di waktu yang tepat. Di saat itu mereka ingin kita lihat bahagia. Iya. Minimal kita berbagi kebahagiaan. Betul. Nah ini vibes-nya ketika kita dekat sama Ustadz Maulana. Tapi aku mau nanya Ustadz, aku pengen tahu seorang Ustadz Maulana, apakah pernah merasakan di titik yang mungkin bagi Ustadz, oh ini titik gue terendah, titik aku yang kayak dalam keadaan yang sangat sedih dengan keadaan yang carut marut yang menurut Ustadz mungkin ini adalah keadaan yang Allah berikan tapi aku tidak inginkan. Ya, sebenarnya begini, dunia dakwah itu dunia bagaimana kita menyampaikan dakwah itu. Dan dulu saya itu berdakwah sejak tahun 88. Tahun 88? Iya. Aku belum lahir. Jadi tahun 88 itu saya berdakwah. Mulainya dari mana sih? Dari ya SMP lah. Dari SMP, dari pesantren sudah mulai ya? Ya, kelas 1 SMP. Jadi sudah mulai berdakwah kemana-mana dan sebagainya. Tantangannya banyak. Jadi saya berdakwah itu mulai dari pakai payung berjalan, tahun 90-an pakai sepeda, kemana-mana. Karena saya tidak suka dijemput, mau datang sendiri aja, nggak usah merepotkan. Tahun 2000 sudah naik sepeda, naik motor kemana-mana. Nah, titik yang luar biasa itu ketika tahun 96-98. 98 kan Krismon ya. Ya, terus tahun 2000 tepatnya itu saya harus hijrah dalam dunia pesantren berdakwah, harus berada di dunia kependidikan. Jadi di SD, jadi saya jadi guru total, semuanya dari guru agama, guru pramuka, bahkan guru ekstrakurikuler yang lain lah. Itu di mana? Di SD Mangkurat sama SD Atira. Di Makassar. Oh, di Makassar. Tapi saya tetap jadi pagi ngajar, siang bimbingan belajar buat anak-anak, sore ngajar pramuka, kemudian pengajian ibu, malamnya pengajian dasar di masjid. Habis isya saya ceramah takziah, ceramah duka. Ceramah duka. Ya, ceramah duka. Itulah yang tahun 2009 ya 2009 itu viral lah di YouTube. Oh, oke. Ceramah lucu. Ceramah lucu. Bisa tidak ceramah lucu. Kalau begini serbangnya Zainuddin NZ. Kalau begini Roma Irama. Kalau begini Putri Indonesia. Naiknya sedikit penjual jamu. Kalau di atas Agim. Tengah-tengah Niji. Kalau begini Naruto. Dua-dua di belakang Pele India. Dua-dua di depan Bapak Sahrul Yassin Limpo. Kalau begini Bulan Jamila. Kalau begini ayat-ayat cinta. Dan kalau begini perempuan berkalung serban. Lalu Sebelum ke trans itu ya. ya itulah jelas sama trans sehingga alhamdulillah berkembang, dikasih program di tahun 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti titik di bawahnya tuh di mana? Sebenarnya begini, titiknya itu Yang merasa itu waktu peralihan tiap peralihan itu sebenarnya. Oke.
merasa sedih karena harus meninggalkan kebiasaan waktu di pondok. Dari titik hijrah itu sebenarnya. Iya, Martin ya. Ya, karena harus beradaptasi lagi. Kemudian beralih lagi dari kota Makassar ke kampung. Saya harus berdakwah di gunung-gunung tahun 98 2000 sampai 2010 sebelum ke Trans. Jadi 12 tahun saya berdakwah di Ramadan, tapi beradanya di pelosok-pelosok. Habis itu kata ibu saya, umi saya, udahlah fokuslah sama dakwah. Sebenarnya dakwah tetap berjalan, tapi dakwah secara ke kajian anak-anak. Jadi semua sudah dijalan. Ada inspirasi apa sih yang membawakan dakwah secara lucu tadi? Sebenarnya gini. Tipsnya bagaimana selalu bahagia? Ya sebenarnya syiar. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pakai tongkat yang jadi ular karena pangsa pasar waktu itu adalah tukang sihir. Nah, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, dan orang penyakit kulit bisa sembuh. Itu kenapa? Di zaman itu zaman kedokteran. Rasulullah SAW sastra. Ada Quran sebagai mujizat Nabi dengan kalimat-kalimat yang orang Arab sendiri kaget. Ini bahasanya bahasa Quran yang luar biasa. Sekarang ini zaman teknologi. Berdakwah lewat media dan sebagainya. Dan saya harus seperti itu. Karena orang Indonesia suka yang humoris. Orang Indonesia suka hiburan. Iya, sekalipun dakwah itu ada juga dakwah yang harus notabene-nya bentuk syariat, khutbah Jumat, nggak boleh bercanda, harus serius, dan dibatasi tidak boleh lebih panjang daripada sholat, lalu bunggu-bunggu kayak memimpin peperangan. Sementara kita di TV itu entertain. Bagaimana menggugah orang untuk tidak sedetik pun tidak beralih. Tidak semua orang menonton kita duduk di kursi, tapi bisa jadi dia menonton lagi masak. Jadi kita harus bahagia. Mantap. Dan itu pembawaannya real ya, baik kameranya on atau tidak, Ustaz. Seperti ini. Selama dakwah kejadian yang paling tak terlupakan. Sebenarnya banyak kalau saya mengungkapkan, tidak ngomongin sih. Itu ketika kita bermulai dakwah lewat motor, keadaan motor kita disiletin. Ada itu. Pernah ada dong. Yang iseng sama motor Ustaz. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi justru itu membuat kita lebih semangat. Itu di Jakarta apa di Makassar? Waktu di Makassar. Masih di Makassar. Karena di Jakarta kan sudah naik pesawat. Tapi saya beranggap itu adalah candaan. Candaan sih. Artinya sadel motor disiletin. Berarti kan aku harus ganti sadel. Hikmahnya. Berarti aku ini kan sadel udah tua dan memang saya sudah mau ganti model sih, tapi gimana caranya supaya bisa ganti model? Perlu disiletin. Gini nih, cuy. Kalau guru, kalau panutan, selalu melihat dari sisi positif. Selalu melihat hikmahnya. Kalau kita kan udah ngedumel, cuy. Itu makanya kita nih generasi muda harus banyak belajar. Iya. Jadi kalau berkata, khusus gimana sekarang dakwahnya? Saya rasa dakwah sekarang kan lebih mudah. Karena kenapa? Kita berdakwah di satu titik, ditonton satu Indonesia. Kalau dulu kan saya harus beralih dari satu daerah ke daerah lain. Tips bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang di Ramadan? Pemenang di Ramadan adalah gini, menjadilah tuan rumah yang baik. Kan ya, 10 terakhir Ramadan kan kita harus berdua-duaan dengan Ramadan. Ya, supaya tamu ini akan datang lagi tahun depan. Layanilah dia, temanilah dia. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu lagi. Amin ya Allah. Analoginya sangat-sangat menyentuh hati ya. Nggak perlu. Makanya sambut Ramadan dengan apa? Marhaban Ramadan. Marhaban itu berarti kita yang menuju untuk menjemput. Iya. Bukan selamat datang, ahlan wa sahlan. Oh iya ya. Bukan. Beda ya. Atau assalamualaikum bukan. Tapi marhaban ya Ramadan. Menyambut. Disambut kedatangan. Ini analoginya simpel banget, nggak perlu banyak bertele-tele, tapi emang luar biasa banget ya. Terima kasih Ustadz sebelumnya nih, tapi ada closingan biasanya kalau ada lagi. Jawab cepat ataupun true or false ya kita siapin ya. Oke. Benar atau salah? Suka salah ngomong? Suka. Betul berarti ya. Orangnya suka nangis sendiri? Banget. Oh banget. Tapi tidak di depan orang. Iya sendiri. Sendiri aja. Di kala sholat? Di kala sholat, di kala berdoa, di kala sendiri. Masya Allah. Suka marahin anaknya? Nggak pernah. Oh nggak pernah.
Bagaimana cara mendidik anak? Saya mendidik anak dengan kasih sayang. Masya Allah. Karena 4 anak saya tidak akan mau marahi sampai kapan. Pernah batal puasa siang-siang karena haus? Gak pernah. Nggak pernah. Sejak dulu, sejak sekolah, sejak yang belajar namanya puasa sampai Apapun yang sekarang. terjadi. Yang pertama kejadian itu tahun 83. 9 Juli 83. 83. Itu batal puasa saya. Kok inget Karena? tanggal sih? Hah? Karena? Ayah saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayah saya meninggal, kemudian teman-teman berkata, batal puasamu karena kamu nangis. Ya batal lah. Oh. Cuma gara-gara itu, padahal ternyata enggak lah. Iya dulu Iya. belum tahu ya Ustaz ya. Waktu saya itu umur 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun. Dan itu pun masih kecil. Dan terakhir satu pertanyaan pamungkas gue yang baca. Benar atau salah Ustadz Maulana segera akan menikah lagi? Tidak. Salah. Karena saya akan memisahkan. Masya Allah. Masya Allah. Segitu cintanya sama Iya, Allah. Pak Ustaz. Tapi bahagia. nggak ada niatan loh. Ustaz. Normal iya, tapi kalau kita masih bisa menjaga, Nabi aja 6 tahun setelah meninggalnya dia. Oh. Karena pesantren almarhum memegang tangan saya, Abah jangan menikah lagi dulu, jangan menikah ya. Saya bilang tidak boleh, bilang gitu. Karena itu takdir, kita tidak tahu. Dan saya tidak akan berucap menikah atau tidak, karena itu kan takdir. Kita doain semoga bahagia selalu. Tapi kalau menikah, ya pasti dikabari lah. Iya, ditunggu ya. Pokoknya kita doain semuanya yang terbaik buat Ustadz. Kita Amin. semua mudah-mudahan bisa kecipratan berkahnya ilmu Amin. dari Ustadz Amin, juga amin. yang luar biasa ini. Dan semoga apapun yang Ustadz lakukan di bulan ini juga penuh Amin. berkah dan rahmat dari Allah. Amin. Allahumma innakal karim, tuhibul afwa fa'fu karim. Taqabbalallahu minna wa taqabbal karim. Semoga kita diterima. Amin. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share buat channel ini juga. Jangan lupa follow Instagram Ustadz Maulana juga yang ada di sini, YouTube channelnya juga yang ada di Oke. sini, supaya kalian bisa dapat ilmu selalu dari Ustadz Maulana. Amin. Amin. Sampai ketemu di next vlog. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.